Dan untuk mengetahui situasi terkini di KPK, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan di sana. Arief, apakah pemeriksaan Yakut masih berlangsung hingga saat ini? Ya, selamat sore Elvira. Betul sekali, memang sampai dengan sore hari ini pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas masih berlangsung. Tadi kami sempat mendapatkan informasi kabarnya Yakut akan keluar pada pukul 15, namun sampai dengan pukul setengah 4 lewat ini belum menunjukkan tanda-tanda Yakut akan keluar. Dan memang tadi Yakut Khalil Qomas ini masuk ke gedung KPK itu pada pukul 9.30. Dalam keterangannya tadi kepada awak media, Yakut mengatakan kapasitas dirinya masih sebagai saksi dalam menjalani pemeriksaan pada hari ini, dan dia akan menyampaikan sepengetahuannya dia terkait kuota haji pada periode tahun 2023-2024. Dan tadi juga Yakut mengatakan ia datang ke sini tidak membawa dokumen apapun dan hanya persiapan dirinya saja untuk bisa menjawab pertanyaan penyidik. Dan sebagai informasi, memang ini adalah pemeriksaan Yakut Khalil Qomas yang kedua. Pemeriksaan pertama itu pada tanggal 7 Agustus lalu, dan hari ini adalah pemeriksaan yang kedua dan masih sebagai saksi. Dan diduga kemungkinan pemeriksaan Yakut Khalil Qomas pada hari ini adalah untuk mengklarifikasi terkait temuan barang bukti pada saat rumah pribadi Yakut Khalil Qomas ini digeledah oleh penyidik KPK pada tanggal 15 Agustus lalu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dari hasil penggeledahan penyidik KPK pada saat menggeledah rumah Yakut di kawasan Condet, Jakarta Timur itu menemukan sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik. Nah, barang bukti elektronik ini keterangan Budi Prasetyo nanti akan diekstrak untuk mengetahui apa isi yang terdapat di dalam barang bukti elektronik tersebut. Nah, kemungkinan agenda pemeriksaan pada Yakut Khalil Qomas pada hari ini adalah untuk mengklarifikasi terkait barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah pribadi Yakut. Dan memang sampai dengan hari ini KPK belum menentukan status tersangka pada kasus ini, tapi KPK sudah melakukan pencekalan terhadap 3 orang, dan salah satunya itu adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sendiri yang diperiksa pada hari ini. Lalu yang kedua adalah mantan staf sus Yakut Khalil Qomas pada periode ia menjadi Menteri Agama, yaitu Ifsah Abidal Aziz. Dan dari pihak swasta itu adalah pemilik dari Maktur Travel, yaitu Fuad Hasan Masyur. Dan memang KPK menduga ini kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah, karena memang kasus korupsi kuota haji ini merugikan para jamaah haji reguler, di mana harusnya kuota tambahan 20.000 ini, di mana 92% atau sebanyak 18.400 itu harusnya diperuntukkan untuk haji reguler, dan 1.600 atau 8%-nya itu ditujukan untuk haji khusus. Tapi pada praktiknya ini justru kuota haji sebanyak 20.000 yang diperoleh oleh Presiden Joko Widodo pada saat berkunjung ke Arab Saudi, ini justru dibagi rata untuk kuota haji reguler dan juga kuota haji khusus. Nah, sebelumnya KPK juga sempat menyebut karena dibagi rata menjadi 50% itu ada sekitar 8.400 jamaah haji reguler yang tertunda keberangkatannya akibat alokasi kuotanya ini dialihkan ke haji khusus. Nah, KPK masih terus melakukan pendalaman, terutama mengenai dari manakah keputusan untuk membagi kuota haji tambahan ini 50% dan 50%. Apakah ini keputusannya bersifat top down, yaitu dari Yakut sendiri, atau ini sistemnya bottom up, yaitu dari bawah, dari pihak-pihak asosiasi travel yang meminta kepada pihak kementerian untuk menentukan agar kuota haji tambahan ini dibagi 2. Inilah yang masih didalami, karena memang dari KPK sendiri itu sudah menemukan ada SK Menteri yang ditandatangani oleh Yakut untuk membagi kuota haji tambahan ini menjadi 50% dan 50%. Tapi untuk inisiatif siapa, ini KPK masih mendalami. Dan mudah-mudahan pada bulan September ini KPK bisa segera menentukan status tersangka, karena memang banyak bukti yang sudah diperoleh oleh KPK, tidak hanya dari hasil penggeledahan di rumah Yakut saja, tapi juga dari kantor Dirjen PHU, lalu juga dari pihak swasta, agen travel swasta juga sudah digeledah. Jadi hanya tinggal menunggu waktu saja untuk melakukan gelar perkara dan segera memutuskan siapa tersangka dalam kasus ini. Elvira. Baik, Arief, terima kasih update informasi Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta.